Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa akuntansi dari kelas 5A1 akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis dengan bab komunikasi pekerjaan. Nama anggota kelompok: pertama, Tias Arif Tawindasari dengan NIM 1820103047. Yang kedua, Eka Septiana Sari dengan NIM 1820103024. Yang ketiga, Ananda Putri Utami dengan NIM 1820103030. Yang keempat, Merlin Cynthia Violina dengan NIM 1820103063. Yang kelima, Roro Yona Novita Sari dengan NIM 1820103064. Yang keenam, Priyanka Anissa Hanis dengan NIM 1820103073. Yang ketujuh, Dita Yuliana Putri dengan NIM 1820103060. Dan ke-8, Dina Rovita dengan NIM 1820103061. Surat lamaran kerja. Penulisan surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Dalam surat lamaran kerja dijelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja yang cocok atau sesuai dengan posisi atau jabatan yang ditawarkan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan attention, interest, desire, and action AIDA. Yang selanjutnya yaitu pendekatan AIDA. Penulisan surat lamaran kerja perlu menggunakan pendekatan attention, interest, desire, and action atau AIDA dengan tujuan untuk menggugah atau menarik perhatian pembaca. Yang pertama, attention. Attention atau perhatian berarti pelamar harus dapat meyakinkan organisasi atau lembaga pencarian kerja dengan menuliskan sesuatu yang bermanfaat atau yang menarik bagi pembaca. Yang kedua, interest. Interest berarti pelamar kerja harus menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga, desire. Desire atau hasrat berarti pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Yang keempat, action. Action atau tindakan berarti pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Pengorganisasian surat lamaran kerja. A. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka terdiri dari rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, dan cuplikan berita. B. Paragraf pertengahan. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar kerja perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimilikinya dari sudut pandang pembaca atau employer yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. C. Paragraf penutup. Pada paragraf penutup, pelamar kerja dapat mengemukakan apa harapan dan tindakan yang diinginkan dalam menulis surat lamaran kerja. Yang selanjutnya yaitu tips untuk pelamar kerja. Hal yang perlu diperhatikan bagi pelamar kerja yaitu yang pertama ada pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Ketiga, tunjukkan hal-hal yang positif. Keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Keenam, tentukan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Ada juga hal-hal yang harus dihindari pelamar kerja. Yang pertama yaitu jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan diri sendiri. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, jangan minta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Yang keenam, hindari untuk mempermasalahkan gaji kecuali ketika ditanya pada saat wawancara kerja. Yang ketujuh, jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Penulisan resume. Persiapan menulis resume.
Dalam mempersiapkan resume, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mencari informasi penting, yaitu analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Yang kedua, perencanaan resume. Dalam perencanaan resume, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Yang ketiga, pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas, kualifikasi diri, dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan dalam 3 jenis resume, yaitu yang pertama, resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Yang kedua, resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. Yang ketiga, resume kombinasi adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Masalah dalam membuat resume. 1. Resume dibuat terlalu panjang. 2. Resume yang ditulis terlalu singkat. 3. Format penulisan resume kurang baik. 4. Terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. 5. Resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis, dan yang lebih fatal lagi, kesalahan penyusunan kalimat. 6. Pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Ketujuh, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. 8. Ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Selanjutnya yaitu wawancara kerja. Arti penting wawancara kerja, yaitu salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai antara lain mencakup penampilan Anda secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara atau tone voice, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Yang pertama, pekerjaan yang dilamar. Contoh pertanyaannya yaitu, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut? Mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Kemudian yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Contohnya seperti, apakah Anda merencanakan untuk melanjutkan studi? Aspek-aspek mata kuliah apa yang paling menarik bagi Anda? Kemudian, bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi? Kemudian yang ketiga, latar belakang keluarga. Pertanyaannya seperti, apa pekerjaan orang tua Anda? Apa pendidikan terakhir orang tua Anda? Dan bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Kemudian yang keempat, kepribadian. Contoh pertanyaan kepribadian seperti, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Kemudian, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda sendiri, dan bagaimana Anda menilai diri orang lain? Kemudian yang kelima, penilaian pribadi. Contoh pertanyaannya yaitu, apa hambatan-hambatan dalam pengembangan karir Anda? Apa pengalaman kerja yang paling memuaskan atau menyenangkan? Faktor-faktor apa
yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda? Dan apa pengalaman kerja yang paling tidak menyenangkan bagi Anda? Kemudian yang keenam, tujuan karir. Contoh pertanyaannya yaitu, apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Dan mengapa Anda merasa cocok dengan posisi tersebut? Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu hobi. Contohnya yaitu apa yang Anda lakukan pada saat liburan, apa yang Anda lakukan pada waktu senggang. Selanjutnya yaitu presentasi bisnis. Tujuan pokok presentasi bisnis. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, memotivasi audiensi untuk bertindak sesuatu. Yang ketiga, menghibur audiens. Yang terakhir yaitu menyentuh emosi audiensi. Persiapan presentasi bisnis. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis audiens. Yang terakhir yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Alat bantu presentasi bisnis. 1. Blackboard. 2. Whiteboard. 3. Flip chart. 4. Transparansi overhead projector. 5. Slide. 6. Papan tulis elektronik. 7. VCR. 8. Panel LCD. Yang terakhir yaitu LCD projector. Analisis audiens. Dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama, siapa audiensinya? Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Yang ketiga, di mana melakukan presentasi? Yang keempat, kapan melakukan presentasi? Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Yang keenam, yaitu bagaimana melakukan presentasi. Analisis bahasa tubuh. Gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan oleh si pembicara pada saat melakukan presentasi bisnis termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis antara lain meliputi: yang pertama, ekspresi wajah; yang kedua, senyuman; yang ketiga, kontak mata; yang keempat, gerakan tangan; yang kelima, gerakan bahu; yang keenam, gerakan kepala; yang ketujuh, dengan cara berdiri. Berlatih prestasi bisnis.
Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, identifikasi audiens. Yang kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Yang ketiga, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Yang keempat, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. Yang kelima, tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos. Negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah kegiatan untuk menjembatani kepentingan dua belah pihak yang berbeda, sehingga menemukan titik temu dari kedua belah pihak. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. Yang keempat, pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Yang kelima, kemampuan untuk membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan memulai kompromi bila terjadi kemacetan. Proses bernegosiasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi Anda, menentukan apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Yang kedua, memutuskan strategi Anda, teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Yang ketiga, memperjelas proses bernegosiasi. Suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Proses bernegosiasi yang kedua yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Taktik bernegosiasi yaitu taktik dengan cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak berbuat apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan lain. Proses bernegosiasi yang ketiga yaitu tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukannya selama bernegosiasi. Beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan antara lain. Yang pertama, untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, jika tidak, maka hal ini dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda.
Keterampilan bernegosiasi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, memulai negosiasi. Yang ketiga, strategi dan teknik. Yang keempat, kompromi. Yang kelima, menghindari kesalahan taktis. Yang keenam, persetujuan. Tipe negosiator, yaitu ada 4. Yang pertama, negosiator curang. Yang kedua, negosiator profesional. Yang ketiga, negosiator bodoh. Yang keempat, negosiator naif. Terima kasih.